Halo guys, kembali lagi di channel Bismart YouTube. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial aplikasi dasar Blender. Nah, bagi yang belum tahu apa itu Blender, Blender adalah perangkat lunak sumber terbuka grafika komputer 3 dimensi. Nah, Blender ini digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak, 3D, aplikasi 3D interaktif, dan permainan video. Blender memiliki beberapa fitur termasuk pemodelan 3 dimensi, penteksturan, penyuntingan gambar bitmap, penulangan, simulasi cairan dan asap, simulasi partikel, animasi penyunting video, pemahat digital, dan juga rendering. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya kita masuk ke video tutorialnya. Oke guys, sebelum kita masuk ke tutorial atau pengenalan dasar tentang Blender-nya, bagi kalian yang masih belum punya software Blender, boleh silahkan download di link ini ya guys. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nah, kalau kalian sudah buka linknya, kalian tinggal tekan download now. Habis itu tunggu, dan kemudian nanti kan dia munculnya seperti begini nih. Kalian tunggu saja. Nah, ketika sudah keluar yang seperti begini, kalian tekan start download. Habis itu setelah selesai download, kalian masuk ke setupnya, terus di next saja, nanti dia otomatis installkan. Nah, bagi kalian yang belum tahu sebagus apa sih Blender tuh, mungkin bisa saya tunjukkan di sini kualitas Blender yang kalian tidak ketahui. Nah, kira-kira seperti begini ya guys ya, kualitas Blender ya. Coba kita buka salah satu videonya. Nah, jadi kira-kira sebagus beginilah kualitas yang dihasilkan oleh software Blender ya, sebagus ini, sehalus ini. Nah, kalau kalian sudah selesai, nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, ketika kalian sudah download Blender, maka tampilan awalnya akan seperti begini ya. Nah, kan pasti nih kalau kalian baru awal-awal download Blender, navigasi di Blender ini sangat berbeda dengan aplikasi software 3 dimensi yang lain. Nah, mari kita belajar tentang dasar navigasi pada Blender. Nah, untuk menggerak-gerakkannya seperti begini, itu di mouse tekan yang tengahnya. Ketika sudah tekan, maka bisa bergerak sebebas begini dan leluasa. Untuk menggerakkan arah kameranya, tekan shift, kemudian tekan tombol tengah lagi di mouse. Nah, maka dia akan bergerak seperti begini. Nah, itu untuk navigasi dasarnya. Kalau klik kiri itu sebenarnya sama seperti grab dia, yaitu kayak ketika diklik, maka objeknya akan bergerak dengan mengikuti arah mouse kita. Oke, sekarang kita akan memasuki perintah dasar pada Blender menggunakan keyboard. Nah, yang pertama itu tab. Untuk mengubah dari object mode ke edit. Untuk mengubah object mode ke edit mode, ya seperti begini. Kalau diklik kan kayak begini nih.
Nah, tapi kalau di tab, maka dia dari object mode akan langsung berubah ke edit mode, dan juga sebaliknya. Nah, yang berikutnya A ini untuk menyeleksi semua objek ya. Kalau di object mode dia akan begini, tapi kalau kita ubah ke edit mode maka dia akan ya terselect semua, istilahnya begitu. Nah, berikutnya ada spacebar. Spacebar itu ditekan dia akan keluar menu seperti begini. Ini semua adalah menu tool. Nah, kemudian kalau untuk tombol shift itu bisa digunakan untuk memilih objek lebih dari satu. Contohnya seperti begini. Kita kan udah ada 2 cube nih. Nah, udah ada 2 cube nih. Kalau kita pilih menggunakan klik kanan pada mouse, dia cuma bisa memilih satu. Nah, kalau kita pakai shift dan kemudian tambahkan dan klik kiri, maka kita bisa menyeleksi kedua objek tersebut. Kemudian untuk tombol R ini ya untuk rotasi ya, untuk merotasikan objek tersebut. Nah, kalau sudah begini, kalau sudah terrotasi seperti begini, cara untuk menghentikannya cuma tinggal klik kiri saja di mouse. Nah, kalau mau mengubah lagi sampai segini, klik lagi. Kemudian S untuk mengatur skala sebuah objek. Nah, kita coba S itu untuk skala gitu, memperbesar skala, bisa membesarkan, bisa mengecilkan juga. Tergantung sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Nah, sama seperti sebelumnya, cara untuk mengatur atau menghentikannya itu cukup klik kiri saja, maka dia sudah berhenti. Nah, kemudian G atau biasanya disebut grab, itu untuk mengatur posisi sebuah objek mengikuti gerakan mouse kita. Nah, seperti begini contohnya. Klik kanan pada mouse juga bisa. Dia akan jadinya begini. Klik kanan, tahan, klik kanan, tahan. Nah, yang berikutnya kita ada shift D. Kita tekan tombol shift dan D, maka dia akan terduplikasi seperti begini. Nah, itu adalah untuk menduplikasi ya. Yang selanjutnya kita ada E. Tombol E ini untuk mengekstrud objek tersebut. Pertama-tama untuk menggunakan extrude kita harus beralih ke edit mode. Pilih salah satu face, pilih face. Sudah, selanjutnya itu kita tekan E untuk extrude dan dia akan bertambah seperti begini. Z untuk mengubah dari yang objek solid seperti begini menjadi objek garis seperti begini yang transparan. Nah, ini sangat berguna ya kalau misalnya untuk melakukan modeling yang benar-benar harus teliti di dalam sama luarnya. Nah, yang selanjutnya X atau delete. Nah, tombol X ini berfungsi untuk menghapus objek vertis atau sisi. Contohnya seperti begini. Saya ingin menghapus yang bagian ini nih, bagian ini. Nah, maka saya tekan X, delete vertis ya, dan hilang, terhapus, dan sisanya seperti begini. Berikutnya kalian akan melihat ada tombol kecil seperti begini.
Nah, ini adalah tombol untuk transform. Ketika kalian tarik, maka ini menunjukkan informasi angka tentang lokasi, yang ini rotasi, sedangkan yang ini untuk skala. Nah, kalau kita ingin mengubah, misalnya kita ambil contoh mengubah skala, kita perbesar skalanya, maka di sini juga akan ikut berubah sesuai dengan skala yang di sini. Kemudian kalau kita rotasi, dia akan rotasinya berubah. Kemudian kalau untuk lokasi, dia akan juga berubah seperti begini. Nah, berikutnya di sini kan ada kayak panah merah, hijau, sama biru. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, ini untuk melakukan mengubah lokasi. Yang hijau ini adalah untuk sumbu Y. Nah, kalau yang merah untuk sumbu X, sedangkan yang biru ini adalah untuk sumbu Z. Nah, bagi kalian yang ingin menambahkan objek, tinggal tekan add. Nah, pilih mesh dan tinggal cube, silinder, UV sphere, ecosphere, silinder, cone, torus, dan yang lain-lain. Nah, kalau untuk shortcutnya tinggal tekan Shift dan A, maka dia akan keluar menu add dan kalian bisa tinggal tambahkan objek yang kalian mau tambahkan. Oke guys, sekian dulu video tutorial Blender pada kali ini. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih.